gambar apa anak? Mie instan. Siapa yang di rumah sering membuat mie instan sendiri? Oh, ya, ternyata sudah banyak. Nah, berarti kalian sudah bisa. Coba Bu Eka tanya, bagaimana cara membuat mie instan itu? Coba Mas Kenji. Pertama, apa langkah-langkahnya? Dicoba dijelaskan. Pertama tuh siapkan air, Oh, lalu masukkan ke panci, lalu buka kompornya, iya, terus. menunggu sampai mendidih, tumbukkan minyak sama telurnya. Nah, oh pakai telur. Ya. Oke, nah berarti. Oh berarti Mas Kenji sudah bisa. Yang lain seperti itu atau tidak? Tapi paling gampang ya ini. Itu adalah salah satu cara berpikir komputasional. Cara langkah-langkahnya. Contohnya membuat mie ini. Tadi kata Mas Kenji, siapkan air di dalam panci. Habis itu direbus. Habis airnya mendidih, baru dimasukkan mie-nya, kita masukkan telur dan jadilah mie yang bisa dinikmati. Nah, ini namanya salah satu pembelajaran yang kita akan lakukan. Kita harus tahu bagaimana tuh langkah-langkahnya. Apa yang harus kita lakukan? Itu adalah berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah kita tahu tadi, anak-anak di sini dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional, dekomposisi, menentukan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang kedua, peserta ini dapat memecahkan masalah sederhana menggunakan berpikir komputasional. Jadi, ada yang paham dari tujuan pembelajaran ini? Apa malah baru ya? Ini pembelajaran baru. Jadi anak-anak nanti diberikan konsep dasar, terus ada dekomposisinya, ada komposisinya. Habis itu menentukan polanya, pola dari pembelajaran itu bagaimana. Terus atraksinya itu apa yang akan dilakukan, dan algoritmanya apa yang akan langkah-langkahnya. Itu adalah tujuan yang pertama. Yang kedua, setelah itu anak-anak bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan cara belajar komputasi. Gitu ya. Bisa ikuti pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Tepuk semangat. Kurang keras satu. Tepuk semangat. Sudah siapkan cerita atau sedikit film animasi berpikir komputasional. Silakan anak-anak simak. Apa tuh itu? Dari pembelajaran komputasional. Nanti anak-anak bisa lihat dari berpikir dari film yang Bu Eka tayangkan ini. Mungkin sedikit membuat anak-anak bingung, tapi tidak apa-apa karena ini adalah pembelajaran baru tentang berpikir komputasional. Biasanya kalau melihat ini anak-anak akan lebih cepat memahaminya. Coba diperhatikan. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah.
berdebunya. Terus Radeva kamu pel lantai dan Rade beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur. Lebih jelasnya, mereka akan menjelaskan apa toh itu berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan logis layaknya komputer. Nah, kita itu otaknya di zaman sekarang dilakukan atau untuk menyelesaikan masalah itu layaknya kita seperti apa? Komputer. Kita harus bisa memecahkan masalahnya. Kalian dibuat kelompok itu adalah cara salah satu untuk memecahkan masalah yang akan anak-anak hadapi. Contohnya Bu Eka memberikan tugas kelompok tentang materi halal haram. Nah, nanti di kelompok itu Bu Eka akan memberikan masalah. Nanti anak-anak disuruh untuk berpikir bagaimana kamu memecahkan masalah. Kalau pakai komputer, kalian tinggal ketik apa materi ini nanti keluar, ya. Kalau komputasional itu pakai pikiran, pakai desain gitu. Nah, bukan berarti kita harus menjadi robot, bukan menjadi robot ya. Kalau sekarang kan sudah banyak robot-robot ya, bukan yuk kita dijadikan robot. Akan tetapi cara berpikir yang dilakukan untuk membantu masalah menjadi bagian-bagian kecil dan lebih yang tadinya dikerjakan satu anak itu akan membuat kesulitan. Kalau dibagi kelompok, masalahnya dibagi kepada kelompoknya pasti akan lebih cepat selesai. Itu adalah berpikir komputasional. Nah, ada 4 konsep utama berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, dan keempat algoritma. Yang pertama mereka jelaskan tentang dekomposisi. Anak-anak juga sambil membaca apa tuh itu dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Contohnya membersihkan masjid, dekomposisinya dapat berubah. Pertama, satu kelompok mengumpulkan alat peralatan. Pertama, sapu, pel atau kemoceng atau air atau apa. Yang kedua, membersihkan debu. 3, mengepel lantai dan merapikan sajen. Coba kalau dikerjakan satu anak, tidak ada saling bekerja sama, ini akan cepat selesai atau tidak? Tidak. Makanya ada namanya dekomposisi, itu adalah cara memecahkan masalah dengan cepat. Yang kedua adalah abstraksi, fokus pada hal-hal yang penting, orang usah sing ora penting dilakukan.
kegiatan itu namanya kamu sudah melakukan langkah-langkahnya. Algoritmanya kamu sudah tahu. Sebenarnya anak itu sudah tahu namanya pembelajaran komputasional. Tapi belum tahu apa tuh itu namanya. Ya tahunya, aku tahunya langkah-langkah. Habis ini. Nah itu namanya algoritma. Itu adalah salah satu contohnya. Contoh lagi ketika anak-anak melakukan wudhu. Ya. Setelah kita melaksanakan tadi presentasi, coba Bella tanya. Bella akan merefleksi apa toh itu pembelajaran yang secara terstruktur. Coba ada yang tahu dari kalian diskusi dengan kelompok-kelompok ini, apa toh itu pembelajaran yang terstruktur atau pembelajaran yang mempunyai langkah-langkah yang baik itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Pembelajaran pada pagi hari ini, kesimpulannya berpikir komputasional adalah cara
adalah